Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pembentukan Writing Clinic dan Pembimbingan Penulisan Artikel Ilmiah di jurusan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra. Sebelum saya masuk ke bagian inti dalam presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Aulianti Saril Nurfadila. Saya adalah dosen CPNS di Universitas Negeri Makassar, tepatnya di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra. Saya lulus dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar pada tahun 2014, kemudian melanjutkan studi saya pada Program Master in TESOL Studies di University of Leeds. Berikut adalah outline dari presentasi saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pelaksanaan Latsar CPNS. Pelaksanaan CPNS didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa calon CPNS yang diterima dalam suatu instansi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan terintegrasi. Berdasarkan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021, pelatihan dasar CPNS ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara integrasi. Integrasi dalam hal ini berarti penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS akan memadukan antara pelatihan klasikal dengan non-klasikal dan kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang. Penyusunan rancangan aktualisasi ini merupakan bagian terintegrasi dari kegiatan Latsar CPNS. Dalam hal ini, ASN dilatih agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai ASN dengan baik, yakni salah satunya adalah sebagai pelayan publik. Sebagai dosen, langkah yang akan saya lakukan untuk melaksanakan tugas saya adalah mengidentifikasi isu yang terjadi di instansi tempat saya bekerja, kemudian menemukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, saya akan menerapkan nilai-nilai ASN, yaitu core values berakhlak, serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Diharapkan bahwa pelaksanaan ini akan berdampak positif tidak hanya untuk pengembangan kompetensi saya sebagai dosen, tetapi juga untuk pengembangan kompetensi mahasiswa dan instansi. Selanjutnya adalah visi dan misi UNM. Berikut adalah visi UNM dan misi UNM. Kemudian visi dan misi FBS UNM, yakni sebagai pusat layanan pendidikan, pengkajian, dan pengembangan bahasa dan sastra yang berwawasan kependidikan dan kewirausahaan untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing pada tahun 2028. Selanjutnya adalah tugas dan fungsi FBS UNM. Fakultas Bahasa dan Sastra merupakan salah satu unsur pelaksanaan akademik UNM. Dalam hal ini, FBS mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rumpun keilmuannya, yaitu bahasa dan sastra. FBS memiliki 3 fungsi. Yang pertama, mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rumpun keilmuan fakultas. Yang kedua, mengembangkan pembinaan dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di tingkat fakultas, dan mengembangkan pelayanan administrasi di tingkat fakultas. Selanjutnya adalah nilai organisasi yang dimiliki oleh Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Tata nilai ini terdiri atas nilai integritas, nilai profesional, nilai mutu, nilai kreativitas dan inovasi, nilai takwa, moral dan etika, nilai toleransi dan aspiratif, dan nilai kewirausahaan. Berikutnya adalah tugas dan fungsi jabatan. Dalam hal ini adalah fungsi dan tugas saya sebagai dosen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kedudukan dosen ialah menjadi agen pembelajaran, yang kedua pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Kemudian berdasarkan Permendikbud nomor 49 tahun 2014, dosen berkewajiban untuk yang pertama mempersiapkan rencana pembelajaran, yang kedua mempersiapkan bahan-bahan ajar,
Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Yang kelima, memberikan bimbingan pada para mahasiswa melalui tugas-tugas terstruktur yang diberikan dosen pada para mahasiswa setiap minggu. Dan yang terakhir ialah memberikan layanan konsultatif mahasiswa untuk kegiatan mandiri mahasiswa yang dilakukan atas instruksi dosen. Selanjutnya adalah identifikasi isu. Terdapat beberapa isu yang telah diidentifikasi. Yang pertama ialah kurangnya kemampuan mahasiswa sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra UNM dalam menulis artikel ilmiah. Yang kedua ialah rendahnya kemampuan mahasiswa jurusan Bahasa Inggris dalam mengerjakan soal-soal TOEFL. Dan yang ketiga ialah belum optimalnya penggunaan aplikasi Learning Management System LMS yang oke dalam pembelajaran. Selanjutnya ketiga isu tersebut ditapis dengan menggunakan teknik tapisan USG dan hasilnya ialah dilihat dari tingkat urgency, seriousness, dan growth, maka yang paling berpotensi untuk mengalami pemburukan jika tidak segera ditangani ialah isu yang pertama, yaitu kurangnya kemampuan mahasiswa sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra dalam menulis artikel ilmiah. Dan jika tidak segera ditangani, maka akan terjadi hal yang lebih buruk. Misalnya, dapat menciplak tulisan orang lain, kemudian terlambat dalam menyelesaikan studi, dan yang terparah ialah dapat menurunkan akreditasi program studi karena terlambatnya mahasiswa dalam penyelesaian studi ini akan menurunkan persentase keberhasilan studi mahasiswa. Jadi ini akan berdampak pada akreditasi program studi dan juga universitas. Selanjutnya, isu yang menjadi prioritas tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis fishbone, dan berdasarkan hasil analisis fishbone ini, maka terdapat beberapa penyebab dari munculnya isu ini. Bisa dilihat dari man atau dari manusianya, kemudian environment yaitu dari lingkungannya, kemudian metode atau dari cara pelaksanaannya, dan materialnya atau bahannya. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa akar penyebab dari timbulnya permasalahan ini ialah karena kurangnya pelatihan yang diadakan instansi mengenai penulisan artikel ilmiah. Dalam isu ini berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu yang mana ASN berfungsi sebagai pelayan publik. Dari penyebab-penyebab isu yang didapatkan dari analisis fishbone tadi, maka dilakukanlah analisis gap untuk menemukan gagasan terbaik untuk menyelesaikan isu kurangnya kemampuan mahasiswa sastra Inggris dalam menulis artikel ilmiah. Dan gagasan kreatif yang terpilih yaitu dengan membentuk writing clinic dan melakukan pembimbingan penulisan artikel ilmiah di jurusan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra UNM. Dengan terbentuknya writing clinic tadi, maka kegiatan pembimbingan kepenulisan akan dapat terus dilaksanakan tanpa perlu pembentukan panitia khusus, karena sudah terdapat pengelola yang akan melaksanakan kegiatan tersebut secara rutin. Berikut ialah rencana pemecahan masalah. Dalam hal ini akan dijelaskan tahapan kegiatan, output kegiatan, kontribusi terhadap nilai-nilai dasar ASN, keterkaitan visi dan misi organisasi, dan kontribusi penguatan nilai. Kegiatan yang pertama ialah melakukan permohonan pembentukan writing clinic di bawah unit Center for Innovation and Productivity FDS UNM. Pada kegiatan ini akan terdapat 3 tahapan kegiatan, dan ketiga tahapan kegiatan ini akan menerapkan nilai-nilai ASN. Kemudian output yang akan didapatkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya divisi writing clinic di bawah unit Center for Innovation and Productivity FBS UNM. Terdapat kontribusi visi misi yang akan didapatkan. Yang pertama ialah akan mendukung visi UNM, yang kedua adalah mendukung visi FBS UNM. Terdapat pula penguatan nilai organisasi dari kegiatan ini, yaitu nilai profesional, yaitu FBS UNM memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Kegiatan yang kedua ialah menyusun daftar program writing klinik dan materi pembimbingan penulisan artikel ilmiah. Kegiatan ini terdiri atas 3 tahapan kegiatan dan juga akan menerapkan nilai-nilai ASN dalam pelaksanaannya. Output kegiatan ini ialah susunan program kegiatan writing klinik dan materi pembimbingan penulisan artikel ilmiah yang akan diunggah di Google Class. Kemudian kegiatan ini juga akan berkontribusi pada visi dan misi organisasi, yaitu mendukung misi program studi sastra Inggris FBS UNM yang keempat dan yang kelima. Selain itu juga akan memberikan penguatan nilai organisasi, yaitu menguatkan nilai mutu dan nilai kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh Fakultas Bahasa dan Sastra. Kegiatan yang ketiga ialah melakukan sosialisasi pengenalan unit writing klinik kepada mahasiswa. Kegiatan ini akan terdiri atas 3 tahapan dan juga akan menerapkan ketujuh nilai-nilai ASN dalam pelaksanaannya. Outputnya yaitu pamflet writing klinik yang dibuat dalam 2 versi, yaitu versi cetak dan versi digital. Kemudian kontribusinya pada visi dan misi yaitu akan mendukung misi Fakultas Bahasa dan Sastra yang kelima. Terdapat pula juga penguatan nilai organisasi, yaitu dapat membantu menguatkan nilai UNM, yaitu pendidikan untuk semua, serta nilai integritas yang dimiliki oleh Fakultas Bahasa dan Sastra. Kegiatan yang keempat ialah melaksanakan kegiatan pembimbingan penulisan artikel ilmiah. Kegiatan ini terdiri atas 5 tahapan kegiatan dan juga akan menerapkan ketujuh nilai-nilai ASN core values berakhlak dalam pelaksanaannya. Output dari kegiatan ini ialah hasil pembimbingan yang berupa artikel yang ditulis oleh mahasiswa, kemudian kontribusi terhadap visi dan misi ialah akan mendukung visi UNM dan misi FBS UNM yang keempat, dan juga akan memberikan penguatan nilai organisasi, yaitu menguatkan nilai keunggulan yang dimiliki oleh Universitas Negeri Makassar, serta nilai profesional yang dimiliki oleh Fakultas Bahasa dan Sastra. Dan yang terakhir adalah kegiatan kelima, melakukan evaluasi kegiatan pembimbingan penulisan artikel ilmiah. Kegiatan ini akan terdiri atas 4 kegiatan dan juga akan menerapkan nilai-nilai ASN dalam penerapannya. Output dari kegiatan ini adalah hasil survei kepuasan mahasiswa dan laporan hasil kegiatan. Kegiatan ini juga akan memberikan kontribusi terhadap visi dan misi, yaitu mendukung misi Fakultas Bahasa dan Sastra yang keempat. Dan juga akan memberikan penguatan nilai organisasi, yaitu menguatkan nilai profesional dan nilai mutu yang dimiliki oleh Fakultas Bahasa dan Sastra UNM. Selanjutnya adalah dampak pemecahan isu. Dengan terselesaikannya isu tersebut yang tadi telah dijelaskan, maka akan berdampak positif tidak hanya bagi dosen, tetapi juga bagi mahasiswa serta instansi. Bagi dosen ini juga akan menambah pengetahuan dan pengalaman kami dalam pembimbingan kepenulisan artikel ilmiah, juga meningkatkan kompetensi kami dalam kepenulisan. Kemudian untuk mahasiswa ini akan berdampak pada peningkatan kemampuan menulisnya, dan dengan demikian akan membantu mereka dalam menyelesaikan studi mereka dengan tepat waktu. Dan bagi instansi, dengan mahasiswa yang dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu, maka akan meningkatkan persentase keberhasilan studi mahasiswa, dan dengan naiknya persentase keberhasilan studi, maka akan berpotensi untuk menaikkan atau mempertahankan akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Selanjutnya adalah rekapitulasi rencana habituasi. Dalam kegiatan ini akan didapatkan 121 nilai-nilai berakhlak, dan setiap kegiatan ini akan mendapatkan, atau semua kegiatan ini akan diterapkan ketujuh nilai berakhlak. Selanjutnya adalah rencana jadwal aktualisasi. Kegiatan pertama yaitu kegiatan untuk memohon pendirian writing klinik kepada atasan, yaitu akan berlangsung pada tanggal 21 hingga 23 Oktober 2022.
Selanjutnya adalah kegiatan kedua, yaitu penyusunan program writing klinik serta materi pembimbingan akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 27 Oktober. Yang selanjutnya ketiga yaitu kegiatan sosialisasi yang akan berlangsung pada tanggal 27 hingga 29 Oktober. Yang keempat merupakan kegiatan inti, yaitu pelaksanaan pembimbingan penulisan artikel ilmiah akan berlangsung dari tanggal 30 Oktober hingga 15 November 2022. Dan yang terakhir ialah kegiatan evaluasi pembimbingan penulisan artikel ilmiah akan berlangsung dari tanggal 16 hingga 22 November 2022. Terdapat beberapa kendala dan rencana antisipasi yang memungkinkan terjadi dalam proses atau pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama adalah potensi kendala yang akan terjadi, yaitu adalah karena waktu yang singkat akan memungkinkan beberapa kegiatan tidak terlaksana dengan baik. Rencana antisipasinya yaitu dengan mengefisiensikan penggunaan waktu agar tidak ada tugas yang menumpuk. Kemudian yang kedua adalah adanya tugas mendadak yang diberikan pimpinan, maka untuk mengatasinya ialah dengan cara membagi waktu dengan sebaik mungkin atau menyelesaikan kegiatan aktualisasi terlebih dahulu karena dianggap lebih urgent. Kemudian yang ketiga adalah sibuknya para pimpinan sehingga kesulitan untuk berkonsultasi atau melaporkan hasil kegiatan. Kendala ini dapat diantisipasi dengan cara menghubungi para pimpinan dengan cara lain, yaitu bisa dengan menggunakan WhatsApp. Dan yang terakhir ialah yaitu tidak dapat melaksanakan kegiatan rapat dengan pengelola CIP karena adanya kesibukan dari para pengelola, namun dapat diatasi pula dengan memohon kesediaan para pengelola untuk dapat menghadiri rapat secara online dengan menggunakan Zoom. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.